Usai 212 ada yang bilang begini, Ustadz, udah nih gini doang. Gitu. Maksud lo? Gitu. Kayak 66, 74, 98 gitu loh, bakar-bakaran di mana-mana. Tenang dulu, ada masanya. Jadi sabar. Ustadz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan. Jelas? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat-sahabat semua yang ada di Nusantara, dimanapun juga berada. Pada malam ini lagi viral pernyataan lama Slamet Marif yang memang ternyata dari video yang saya lihat ini soal bagaimana kekacauan-kekacauan yang terjadi di negara ini, saya kira embrionya dari sini. Jadi memang beliau dalam satu acara, tapi ini sangat pendek ini potongannya, memang berupaya keras bagaimana membuat kekacauan-kekacauan di negara kita. Bahkan sampai berpikir bagaimana ada revolusi yang terjadi. Nah, bagaimana videonya kita lihat sejenak. Usai 212 ada yang bilang begini, Ustadz, udah nih gini doang. Gitu. Maksud lo? Gitu. Kayak 66, 74, 98 gitu loh, bakar-bakaran di mana-mana. Tenang dulu, ada masanya. Jadi sabar. Ustadz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan. Jelas? Oke, jadi saya kira terang di situ bagaimana dia mengajak jamaah seolah-olah menjawab pertanyaan tantangan dari jamaah pasca demo 212. Dia bahkan menggambarkan bahwa jamaah sepertinya menginginkan kejadian tahun 65, kejadian tahun 98. Nah, kalau bicara soal kejadian-kejadian di masa itu berarti memang dia menginginkan huru-hara di negara ini. Nah, inilah watak-watak para pendompleng agama yang menjadikan agama sebagai alat untuk membangun propaganda politik di masyarakat. Dan sekali lagi bahwa hal yang terjadi ini sesungguhnya adalah cara-cara yang dibangun oleh orang-orang yang ada di Timur Tengah sana yang sudah berhasil meluluhlantahkan negara-negara Arab. Dan dia ingin Indonesia itu terjadi. Kenapa? Karena Indonesia ini juga mayoritas Muslim yang memang sangat gampang untuk diaduk, apalagi kalau orang sudah bicara soal agama. Agama ini bagaimanapun dalam setiap manusia memiliki porsi yang paling tinggi, sehingga kalau dia yang dikorek maka otomatis langsung tergerak hatinya orang untuk berjuang. Sehingga menjadi penting untuk senantiasa kita ingatkan semua halayak agar berhati-hati dan menyaring setiap informasi yang beredar di publik, terutama kalau itu dari media sosial. Jangan mudah terprovokasi. Kejadian-kejadian yang terjadi, sebutlah misalnya 411, saya kira itu tidak perlu kita herankan karena itu merupakan desain mereka. Sayangnya semakin kesini masanya semakin sedikit. Kemarin itu kayaknya tinggal 1000-an. Saya kira masih jutaan yang turun. Itu artinya apa? Dari setiap fase sudah banyak masyarakat yang sadar bahwa mereka dibodoh-bodohi. Sehingga apa yang mereka impikan soal masa jutaan itu omong kosong. Sama misalnya yang mereka lagi agendakan yaitu tanggal 2 bulan 12. Nah, ini bulan depan ini. Mereka mau reuni. Saya punya keyakinan reuni itu terjadi. Tetapi kalau mau lihat eskalasi masanya, saya yakin akan semakin menurun. Apalagi semakin dia melakukan ini,
maka akan semakin terdoktrin di kepala masyarakat yang mayoritas ini bahwa Anies memang betul-betul memainkan peran-peran politik identitas. Kenapa? Karena orang ini terlanjur disematkan ke Anies, bahwa apapun yang dilakukan oleh mereka itu ujung-ujungnya adalah bagaimana memenangkan Anies Baswedan 2024 pada Pilpres yang akan datang. Itu kalau Anies maju. Karena banyak juga informasi yang berkembang bahwa Anies sepertinya terganjal untuk maju karena PKS tidak mau kalau bukan dia yang wapres. Sementara bagi Nasdem mendorong juga calon, Anies juga pasti punya calon. Nah, ini kita lihat saja seperti apa pergolakannya. Yang pasti bahwa setiap kejadian yang kacau atau kalau ada kekacauan ke depan, saya kira video ini sudah layak dijadikan barang bukti bahwa yang memicu adalah Selamat Ma'rif yang merupakan pentolan dari FPI, pentolan dari HRX. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.